السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم الإحسان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد الأكوان المصطفى من أدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah, Allah yang mentakdirkan kita untuk mampu duduk bersimpuh dengan penuh kerendahan hati di tempat di mana Allah prioritaskan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkannya. Ketika kita mampu berbuat satu kebaikan, hendaknya kebaikan tersebut kembalikan kepada Allah. Karena dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman cuma satu ayat: "Wa ma taufiqi illa billah." Semua yang kita lakukan bentuk kebaikan ini taufik dari Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah mencatat amal ibadah kita ini sebagai ibadah makbul mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada hamba Allah yang terkedepan, tutur katanya senantiasa indah menawan, sehingga patut dan wajib kita jadikan suri teladan dalam hidup dan kehidupan kita ini dari kini sampai akhir zaman, yaitu beliau yang telah menjadi wasilah kita, membawa kita dari kegelapan menuju alam terang, dari kebodohan menjadi intelektual, dari ketidakberadaban menjadi berakhlak, dari permusuhan menjadi persatuan, bahkan dari peperangan menjadi perdamaian, yaitu beliau Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu merealisir sunnah-sunnah yang dibawa oleh beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa kita ini bersalawat kepada beliau. Kalau kita bertanya tentang Allah, Allah lagi ngapain sekarang? Jawabannya, Allah lagi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimatnya, ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalimatnya di sini, ayatnya di sini fi'lul mudhari' yang senantiasa setiap saatnya bersolawat kepada Nabi, enggak berhenti. Maka dari itu kita selaku hamba yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada beliau. Enggak cukup dengan salawat, ucapkan salam kepada beliau, wasallimu taslima. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita hamba-hamba Allah di muka bumi ini mengadakan peringatan Maulid Nabi karena kegembiraan beliau. Tidak ada satu malam yang gembira buat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan malam di mana ketika beliau mendapatkan amul hazn, yaitu tahun kesedihan, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib,
Kemudian beberapa hari kemudian ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah. Beliau tidak mendapatkan bantuan untuk membackup beliau dalam berdakwah, sehingga beliau itu datang ke kampung Taif, ke kampung saudara sesusunya di sana, dari Mekah 25 kilo. Hadirin rahimahullah, di sana bukannya disambut malah disambit, hadirin. Dan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ini keluar dari hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat. Kenapa? Karena malaikat Jibril menawarkan, ya Rasulullah, wallah ana enggak terima kalau engkau kakinya meneteskan darah atas lemparan mereka itu. Ini jabal sudah di tanganku ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau mengizinkan aku tuangin, aku tibangi nih gunung ini? Jangan ya Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku minta kepada Allah biar mereka itu, kaumku, mendapat petunjuk. Karena sesungguhnya mereka itu enggak tahu bahwasanya saya ini nabinya. Perang Hunain, kemenangan di pihak kaum muslimin, dan paling banyak yang tertangkap menjadi tawanan yaitu dari kalangan Bani Sa'ad, yaitu dari kampung Taif. Di antaranya ibu sesusunnya Siti Halimah As-Sa'diyah. Hadirin rahimahullah, karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan amul hazan, tahun kesedihan, Allah tidak sudi juga melihat beliau. Diundangnya untuk menerima solat 5 waktu. Dan malam itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Ketika Nabi mengucapkan penghormatan, at-tahiyyatu lillah, salawatu lillah, tayyibatu lillah, tayyibatu lillah, salawatu lillah, Allah menjawab Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Dan Nabi tidak membusungkan dada, lupa kepada umatnya, tidak. Nabi membawa kita umatnya, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Hamba kami kepada kami dan hamba-hamba kami yang soleh, ya Allah. Itulah baginda Nabi. Dan itu sebagai oleh-oleh. Malam itu tidak ada yang mengembirakan melainkan malam yang sangat mengembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk umatnya, tidak ada malam yang mengembirakan hati umat Nabi, sehingga umat Nabi menjadi mulia, mengikuti agama yang dibawa oleh beliau, yang tujuannya, visi dan misinya li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Visi dan misinya untuk membahagiakan manusia, umatnya, hidup di dunia mendapatkan kebahagiaan, fi ma'adihim, juga di akhirat. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, umat Nabi Muhammad sangat gembira. Kapan? Satu malam di saat Nabi Muhammad dilahirkan. Di dalam Al-Quran tidak menceritakan itu biografi baginda Nabi Muhammad SAW dengan detail. Tapi nabi-nabi lainnya, di antaranya Nabi Adam, di antaranya Nabi Musa, satu surah. Ada Nabi Musa dari awal sampai akhir diceritakan tentang kelahiran Nabi Musa. Mana Nabi Muhammad? Sahabat bertanya, ya Ummul Mukminin, ya Humairah, sebenarnya siapa sih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kana khuluquhul Quran.
Beliau itu akhlaknya Al-Quran. Kalau ingin tahu Nabi Muhammad, kalau ingin tahu Al-Quran berjalan di muka bumi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ini hadis rahimahullah dalam hadis qudsi, al-kaunu isyaratu wa antal maqsud. Adanya jagat raya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain, semua itu tujuannya engkau yang aku maksud ya Rasulullah. Imam Ali mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqanil hibbi fiha wa khayyama. Apalah artinya isi yang ada di dunia, isi yang ada di surga, intan berlian, permata emas, permata, semuanya. Bukan itu tujuan saya masuk surga. Tapi tujuan saya masuk surga adalah satu, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimahullah, tidak diciptakan adanya jagat raya ini melainkan Nabiyuna Muhammad. Semuanya nabi-nabi didahulukan untuk datang ke dunia duluan, biasanya presidennya belakangan. Nah, ini Nabi Muhammad. Wa ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal ulala kashhud. Kedatangan nabi-nabi yang lain menjadi saksi. Ini loh sebenarnya yang dimaksud Allah sebenarnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan la mauluduka, tidak bersumpah demi kelahiranmu, bukan. Tapi Allah bersumpah la amruka, demi umurmu ya Rasulullah. Biasanya umur dihitung dari lahir, sehingga jadilah akte. Kita mau bekerja di kantor-kantor tidak ada akte, tidak diterima. Allah bersumpah la amruka, demi umurmu ya Rasulullah. Innahum, sesungguhnya mereka, innahum lafi sakratihim ya'mahun, benar-benar di dalam kehidupan yang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan murkaku mereka itu ya Rasulullah. Datang dikirim kita Nabi Muhammad, maka dari itu hendaklah bergembira. Di dalam Al-Quran ayat lain, kalau tadi itu ayat yang tadi satu ini sudah cukup, kata ahli tafsir, ahli fikih, semuanya itu mengatakan ini satu dalil yang sudah cukup buat menjawab tentang, yaitu dalil yang meyakinkan bahwasanya semuanya Al-Quran itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas mengatakan, ma khalaqallah wa ma dar'a wa ma dar'a nafsan akrama alaih min Sayyidina Muhammad SAW. Demi Allah, aku tidak melihat Allah menciptakan salah seorang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma sami'tullah, dan aku tidak pernah mendengar, aqsama alaihi, aqsama bihayati ahadin ghairah, Allah bersumpah dengan kehidupan beliau. Ini dalil sangat mengembirakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin bergembira lagi, perintah Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah katakan ya Rasulullah, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, karunia Allah, wa bi rahmatihi. Hadza, ini tafsirnya Imam Abdullah bin Abbas mentafsirkan wa bi rahmatihi adalah Nabi Muhammad SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Wa bidzalika falyafrahu, dengan keduanya ini hendaknya bergembira. Wa huwa khairum mimma yajma'un, keduanya ini lebih baik daripada apa yang selama ini kita kumpulkan. Hadirin rahimakumullah, bersumber dari Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum bi thalathati khisal." Ajarkan anak-anakmu dengan
3 perkara. Satu, hubbi nabiyikum, hubbi nabiyakum. Hendaknya ajarkan anak kita ini cinta kepada nabimu, cinta kepada nabi. Bagaimana cara cinta kepada nabi? Ajarkan tentang sirah nabawiyah. Kalau ada orang maulid itu, di antara yang diceramahkan itu apa yang dibaca di dalam sirah nabawi itu tersebut, di dalam maulid tersebut. Jadi bagaimana mau cinta anak kita kalau tidak tahu, tidak kenal dengan siapa baginda Nabi? Nabi Muhammad ditanya pada saat itu oleh hamba Allah, tutur katanya senantiasa berbahasa Al-Quranul Karim, ilmunya melaut. Siapa itu? Abdullah bin Abbas ini tiap harinya berbahasa Al-Quranul Karim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sebenarnya antum ini? Engkau ini ya Rasulullah siapa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi 'am yusabbihu Allah dhalika an-nur wa tusabbihu al-malaikatu bitasbihih. Sesungguhnya aku ini dari bangsa Quraisy. Aku ini bentuknya nur di sisi Allah. Adam kurang 2000 tahun diciptakan, saya sudah ada di sisi Allah. Ketika aku ditaruh di surga, tadinya surga itu enggak ada yang bertasbih, nur ini bertasbih sehingga malaikat-malaikat ikut bertasbih. Falamma khalaqallahu Adam awda'a dzalika an-nur fi tinati. Nabi Muhammad menjawab, ketika Adam diciptakan dengan tanah, di antara tanah tersebut aku dimasukkan di situ. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akhbatani Allah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam. Hadirin rahimakumullah, Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, aku ini dititipkan di tulang sulbinya, kemudian dipindahkan, habis dari Adam pindah ke anaknya yaitu Nabi Sis. Nabi Sis dipindahkan ke Nabi Nuh, ditaruh saya di bahteranya Nabi Nuh sehingga mereka itu selamat. Dan di tulang sulbinya Nabi Nuh juga. Ketika Nabi Allah Ibrahim dilempar ke apinya Namrud, aku dimasukkan di dalam tulang sulbinya Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim menjadi dingin. 3 minggu dibakar, dingin. Dengan tasbihnya Nabi Ibrahim pada saat itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup aku ini Allah menjadikan wakil. Hadirin rahimakumullah, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berhadapan dengan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ana Abul Bashar, saya ini bapaknya, yaitu ana sayyidu waladi Adam, saya jenderalnya, tuannya, sayyidu, yaitu pengikut setianya waladi Adam. Adam man dunahu tahta liwa'i fi liwa'il habib. Besok Nabi Adam di mahsyar berada di bawah naungan benderaku, dan benderaku itu ada Al-Hamid. Kullu nasabin wa nasabin min bani Adam maqtu'ah illa nasabi min Fatimah Az-Zahra. Setiap nasab dari Nabi Adam dan ke nabi-nabi yang lainnya terputus sampai hari kiamat, terputus illa nasabi min Fatimah Az-Zahra, kecuali nasabku dari perempuan, bukan dari laki, min Fatimah Az-Zahra. Maka dari itu, ayo cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita ini, ibadah kita ini berapa, sholat kita berapa, umrah kita, haji kita berapa? Sedikit. Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, masih sedikit saya punya haji, cuma 60 kali dalam umur 83 tahun. Umur saya masih sedikit, cuma 1000 kali. Hadza Abdullah bin Umar. 4 Abdullah yang alim melaut ilmunya,
Di antara Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Zubair bin Ghawam. 4 ini kecil-kecil, namanya sama, Abdullah beda binnya. Ini sahabat-sahabat pembesar-besar Nabi, kalau rapat diajak rapat, minta pendapatnya. Ini beliau-beliau hadir rahimahullah masih mengatakan sedikit. Lantas apa yang harus kita bawa menghadap Allah? Salat kita, ibadah kita? Tidak. Allah mengatakan dalam hadis, adkhilul jannah birahmati, masuklah kalian dengan rahmatku. Sayyidatuna Fatimah pernah menerima lamaran Sayyidina Ali. Ya Fatimah, ana mau nikahkan kamu dengan Ali. Apa yang akan kamu minta sebagai mahar? Ana enggak minta apa-apa ya Rasulullah. Sudah ana terima, enggak apa-apa Ali. Dengan begitu, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah. Allah kirim salam ya Jibril, kirim salam sama Fatimah. Tanyain lagi. Ketika dia sudah menerima Ali, tanyain lagi. Rasulullah suruh bertanya, ya Fatimah sebenarnya ente mau minta apa? Anda enggak minta apa-apa ya Rasulullah. Yang anda minta satu, biar umatmu semuanya mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Hal berkat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah namanya dari Allah. Namanya 3. Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Fatimah artinya orang yang tidak disentuh api neraka. Az-Zahra orang yang suci dari haid. Artinya apa? Haid ini memang kotoran harus keluar. Sekarang haid, sekarang keluar, habis itu selesai. Suaminya gak puasa. Kalau kita nunggu puasa 1 minggu, sebulan, bahkan 15 hari paling banyak. Nah, ini hadir rahimahullah. Ada Az-Zahra Al-Batul, yaitu nama dari Allah, hadiah dari Allah yang dijauhkan dari harta, dijauhkan dari kesenangan. Pernah Sayyidatuna Fatimah diminta suruh oleh Sayyidina Ali, ya Fatimah enggak tegang lihat ente, ya, yaitu melembutkan gandum dengan tanganmu menjadi kasar, ya, karena antar batu itu diputar begitu. Kemudian hadir rahimahullah, udahlah, ana dengar Rasulullah dapat ghanimah, harta rampasan perang banyak tuh. Saya yakin masih ada itu budak buat kita. Coba datang ke Rasulullah sambil malu-malu, akhirnya ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah ada apa? Coba deh kau omongin, jangan malu-malu. Ya Rasulullah, boleh enggak saya minta budak 1 aja buat bantuin saya, biar saya lebih enak lagi, lebih banyak lagi berzikrullah dekat sama Allah. Ya Fatimah, mau enggak anak kasih yang lebih baik lagi dari itu? Mau ya Rasulullah, mau. Apa doa dikasihnya, bukan manusia untuk bantu dia, karena memang Al-Batul itu memang harus jauh dari dunia, keenakan dunia beliau. Apa yang dikasih oleh Rasulullah? Nih lebih baik ya Fatimah, ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Biar cinta sama orang masakin, ya, kepada orang miskin biar cinta. Wa ya arhamar rahimin, itu tadi doanya. Hadirin rahimakumullah, kepanjangan kalau kita membahas tentang Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ini masuk kelompoknya di dalam sopnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki berada di sop beliau, yang perempuan berada di sopnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kelak yaumil qiyamah. Apa yang kita lakukan ini tidak lain melainkan untuk menumbuhkan mutu dan kualitas kita, agar kita ini menjadi hamba yang paripurna, mukmin yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badana Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرضى لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada dua lagi, yaitu hadirin rahimakumullah, hendaknya kita ini cinta hubbi ahli baiti, kata Rasulullah. Cintain ahli baitku. Ahli baitku itu yaitu yang pernah turun ayat di dalam rumahnya Sayyidatuna Hindun, di rumah Hindun. Nah, istri beliau namanya Hindun, namanya Ummu Salamah, digelarnya Ummu Salamah. Dan beliau turun di situ ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Itu anak turunannya. Ada berapa itu? Ada di pangkuan Nabi Sayyidina Hasan dan Husain, di depannya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah melebarkan ridanya, hada ahli kisah, yang turun di saat itu. Sayyidatuna Ummu Salamah mau masuk di situ, jangan, ente juga ahli bait secara umum. Ente ahli khair, begitu kata Rasulullah. Ayo cintai ahli baitnya Nabi. Kemudian yang terakhir, hendaknya ajarkan anak kita Al-Quranul Karim. InsyaAllah selamat kalau kita ini ngikutin hitah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Allahumma an ashabi الطيبين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وإخواننا المجاهدين في كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا كريم مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.